Kemudian Kabupaten Sita dengan kantor wilayah provinsi Kalimantan Barat dimulai. Pensil jauh karena tak tumpul, lalu dipakai membuat karya seni. Karena semua telah berkumpul, marilah kita buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pembinaan dan silaturahmi ASN Kementerian Agama Kabupaten Sita dengan kantor wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada pagi hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan penyayangi di zaman. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sita, yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Kasih Penyelenggara, Kepala Kabupaten Pengawas serta seluruh ASN dan tamu undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sita kepada Bapak Haji Iwan Farhan SAG MPD dengan hormat disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Adil Katalino, Pacuramen Asaludah, Pasengat Kajumatan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhajir Yanis MPDI. Selamat datang Pak di Kabupaten Sintang. Yang kita hormati juga Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh tim ataupun rombongan Bapak Kanwil dari Kanwil Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Saudara Kasubag PU, para asli penyelenggara, Bapak-bapak Kepala Madrasah, Bapak-bapak Kepala Dakwah, para pengawas, dan seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sita. Khususnya ini Pak, saya lupa ini, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Sita. Selamat tadi malam Pak. Kementerian Agama ada, kemudian guru-guru agama, baik guru agama PAI, Katolik, Kristen, ada Pak, ada yang khusus dan ada dalam kota. Ini masih banyak di luar Pak. Ini audien bersambung ke sini. Ini berhasil ini. Pertama-tama, tentunya sebagai umat yang beragama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini. Kita semua dapat hadir berkumpul di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Sita ini dalam rangka tentunya pertama untuk meningkatkan hubungan kita atau silaturahim sesama kita ASN Kementerian Agama Kabupaten Sintang bersama Pak Kanwil beserta rombongan yang hadir. Kemudian tentunya yang menjadi pokok utama kita berkumpul di sini adalah untuk mendapatkan pembinaan dari Bapak Kanwil terkait dengan kita sebagai ASN di lingkungan kantor Kementerian Kabupaten Sintang ini, bagaimana supaya kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita ASN di beragama berjalan yang baik, lebih baik berjalannya sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah kegiatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
juga termasuk kita yang hadir di ruangan aula kantor dalam Kabupaten Sintang ini. Bapak Kanwil, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Kanwil di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Bapak Kanwil ini kalau kita ikuti kegiatan beliau, aktivitas beliau hampir tidak ada celah. Ketika saya dengan Pak Kanwil berkomunikasi untuk kegiatan ini, kita harus membawa kalender supaya benar-benar jelas yang dimana di sini ada kemungkinan bisa gitu. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, beliau baru dari Jakarta sore habis isak atau tidak salah sudah meluncur ke Sintang jam 1:30 ya Pak ya, sampai di Sintang. Dan saya mohon maaf sampai saya tidak bisa menemani beliau di kedatangannya karena saya ketiduran, bangun-bangun sudah subuh. Ya, saya mohon maaf. Jadi ini luar biasa, maka kita sangat mengapresiasi kehadiran beliau di waktu yang sangat-sangat singkat itu. Beliau sengaja sempatkan hadir di Kabupaten Sintang ini. Pak Kanwil kepada kita semua sebagai ASN Kementerian Agama di Kabupaten Sintang ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini Pak, selain pembinaan sebenarnya ini merupakan lanjutan yang sudah saya programkan dengan kawan-kawan di sini, bahwa ada 2 momentum 1 tahun itu yang harus berkumpul secara menyeluruh di sini. Yang pertama momentum Hari Amal Bakti, itu dengan beberapa kali pertemuan, mulai dari malam tasakurannya, kemudian di hari-harinya. Kemudian ini Pak, kalau di Lebaran halal lebih halal sebenarnya Pak, halal lebih halal, maka ini dihadirkan semua ASN kita. Jadi tidak hanya di kantor, tapi guru-guru pun agama Katolik, agama Islam, agama Kristen, guru, KUA semua dihadirkan di sini. Ini sekaligus halal lebih halal. Yang ketiga, yang tidak harus perlu kami sampaikan juga, tapi nebeng memang. Ini sekaligus walimatus sabar. Karena Bapak-bapak Ibu sekalian, insya Allah saya dengan Bapak Haji Holik itu akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dan sebagai petugas ya, melaksanakan ibadah haji bukan salah, nanti saya malah Pak Kanwil ini. Kita bukan melaksanakan menunaikan ibadah haji, tapi kita melaksanakan tugas. Bonusnya menunaikan haji. Ya. Ini bonusnya. Tugas kita adalah menjadi petugas untuk membantu para jemaah haji. Kami kebetulan berada di Kilometer 18 PTH. Dan insya Allah akan berangkat sebagai petugas tanggal 28. Kemudian bersama dengan jemaah di Batam berangkat pada tanggal 30 Mei dari embarkasi Batam menuju Jeddah, Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini Pak Kanwil, alhamdulillah perjalanan waktu beberapa tahun terakhir ini, terutama saat beberapa saya di Kabupaten Sintang ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan akrab semuanya. Semua program-program yang sudah direncanakan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini pegawainya itu Pak cukup banyak sebenarnya. Kita ada jumlahnya 314 ASN yang mengabdi di kantor Kementerian Agama, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang ini. Jadi PNS itu 273. Jadi kita ini sebenarnya besar ya, cukup banyak. Dan ada P3K sebanyak 41. Jadi seluruhnya 314. Oleh karena itu dengan jumlah ini mungkin kita termasuk yang cukup besar. Walaupun dengan jumlah yang banyak ini memang masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini, terutama terkait dengan kursi di kantor ya,
yang strukturalnya itu, ataupun yang ada di kantor lah, yang ada di kantor dan juga di KUA. Ini yang banyak ini memang didominasi oleh fungsional guru, baik di Islam, Katolik maupun Kristen. Tapi alhamdulillah pada itu semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi masing-masing. Kemudian perlu tadi sampaikan juga Pak, di perjalanan triwulan pertama ini, triwulan kedua ini sekarang sudah masuk ke triwulan kedua. Di bulan sekarang tanggal 21 Mei, realisasi anggaran di kantor beragama ini alhamdulillah walaupun belum cukup menggembirakan, ini tapi sudah mencapai 42,8%. Saya sebenarnya menginginkan di saat-saat bulan ini itu harus sudah 50% sebenarnya. Tapi ini karena faktor seperti ada hal yang belum bisa dicairkan karena memang membutuhkan waktu. Ini akibatnya belum sampai. Tapi kalau di bulan begitu masuk Juni, saya yakin ini 50% sudah tercapai Pak, insya Allah. Ini karena masih di pertengahan di bulan Mei ini. Nah, ini menunjukkan Bapak sekalian, adanya sinergitas antara kita semua, kepala kantor, EU, para kasih penyelenggara, kepala madrasah, pemegang IPA, gitu, pemegang anggaran, pengelola anggaran itu bisa bekerjasama. Jadi saling memahami dan mengerti untuk melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sebagai pengelola anggaran. Dan ini pun kita berharap memasuki di semester kedua ini masing-masing pengelola anggaran ini harus lebih cepat lagi, lebih laju lagi perjalanannya. Jadi kami menginginkan nanti di bulan Oktober itu harus sudah mencapai mendekati 90%. Nah, ini harapan kita nantinya kalau sudah di bulan Oktober, kecuali yang pembayaran langsung yang menjadi hak-hak pegawai seperti gaji yang memang harus mengikuti waktu yang sudah ditetapkan. Para penampilan yang kami hormati, ada beberapa program di sini yang menjadi prioritas yang kami lakukan, dan ini sangat membantu terciptanya kekompakan dan kebersamaan. Di antaranya adalah tentang moderasi beragama. Itu Pak Kanwil walaupun anggarannya itu tidak ada pada seksi masing-masing secara khusus, tapi sosialisasi moderasi beragama itu selalu kita sebutkan Pak di dalam kegiatan-kegiatan. Jadi ini dengan tujuan bagaimana supaya keragaman yang ada di lingkungan beragama ini, baik dari suku, perbedaan bahasa, adat istiadat, bahkan agama, itu yang sangat sensitif sebenarnya. Tapi ini di sini alhamdulillah di sini kompak. Walaupun beragam agama di sini sudah, saya menganggap di Kabupaten Sintang khususnya di Kabupaten beragama sudah ada tirani-tirani ataupun yang akan membatasi hubungan, komunikasi dan interaksi antara seluruh ASN yang ada di kantor keberagaman Kabupaten Sintang ini. Dan ini tentunya menunjukkan kedewasaan dan juga kesuksesan atas sosialisasi moderasi beragama yang telah sudah berjalan di beragama sejak tahun 2020 sampai sekarang 2024. Ini kalau tidak salah Penstra Menteri Agama di zaman Pak Jenderal Mahfud Roji itu tahun ini 2024 merupakan tahun terakhir penguatan moderasi beragama. Tapi tentunya itu hanya ada di Penstra, tapi dalam pelaksanaan ataupun aplikasi dalam sehari-hari tidak akan ada batas tentang moderasi beragama itu sampai kapanpun. Karena itulah sebenarnya formula yang
paling baik di negara yang sangat beragam ini, di negara yang sangat heterogen ini menjadi nomor satu, karena memang itulah yang bisa memberikan pemahaman arti sebuah perbedaan. Karena ini selalu kita sampaikan, kita diskusikan bahwa memang perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang mesti terjadi. Karena ini bukan karena keinginan kita, tapi ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Jadi anugerah akan gitu. Ini adalah perbedaan, ini adalah anugerah Tuhan kepada kita semua. Karena pada Kanwil, ketika kita bisa mensikapi perbedaan yang ada ini, baik dari segala hal yang berbeda itu kita akan naik kelas. Akan gitu. Kalau kita mampu mensikapi perbedaan-perbedaan ini dengan hal-hal yang positif, maka dengan sendirinya kelas kita akan naik, posisi kita akan naik. Nah, akan begitu. Jadi yang naik kelas itu tidak hanya yang sekolah. Kita ini juga sekolah sebenarnya, pendidikan ini. Kita juga sekolah. Kita bisa bersikap baik, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati antara perbedaan-perbedaan yang ada ini, maka sesungguhnya kita sudah meningkatkan derajat kita sebagai manusia. Karena kita memanusiakan manusia. Ini hal yang sangat fundamental sebenarnya, yang harus tertanam di dalam diri kita, orang-orang Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama ini orang selalu menyebutkan sebagai corong di tengah-tengah masyarakat yang akan menyampaikan apapun. Bahkan kadang kita orang agama ini, bukan agama pun diminta dari kita, bahkan dari sisi yang lain. Kita orang Kementerian Agama, soal pertanian pun ada yang nanya, kan lucu sebetulnya itu. Maka kemarin ada kegiatan tuh, penyuluh agama bertanya, bagaimana Pak formulanya supaya kami penyuluh ini sukses di lapangan gitu kan? Ya, jangan menyuluh pertanian, saya bilang. Penyuluh agama aja gitu. Dan jangan menyuluh agama yang lain, agama sendiri aja. Kalau penyuluh agama Kristen, agama Kristen aja gitu. Tapi maka berkata-katalah, berbicaralah dengan santun. Kan begitu, itu aja intinya. Jadi saya bangga bahwa Sintan yang sangat heterogen, yang sangat beragam, dan bisa kompak. Kalau Pak Bupati bilang di sini, Sintan adalah rumah besar kita. Rumah besar berarti menampung, bisa menampung semua perbedaan yang ada. Baik suku apa, agamanya apa, bahasa itu apa, bisa tertampung di sini. Maka rumah besar ini harus kita rawat supaya selalu bisa menampung apapun yang ada di sini dan menjadi sebuah hal yang positif yang muncul ke permukaan. Ini tentunya. Maka karena Bapak Kakanwil ini hanya boleh di Sintan ini hari ini, untuk hari ini aja, hanya sampai jam 8.30, jam 9 paling maksimal harus sudah check out. Maka saya sampaikan di sini, saya sampaikan. Dan beliau ini nanti sore akan ke Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa ini. Kita benar-benar berterima kasih beliau menyempatkan untuk bisa hadir di sini bertatap muka dengan kita. Jadi visi beliau yang sangat harapkan kita akan hadir di sini untuk memberikan sangat sesuatu buat kita semuanya. Saya kira ini dapat saya sampaikan Pak Kakanwil. Sekali lagi atas nama ASN Kantor Peternakan Polresita yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya beserta Pak Kabid dan rombongan atas kehadirannya di Kabupaten Sintang ini dengan banyaknya aktivitas termasuk tadi Pelhut dengan peletakan batu pelapor dan juga pembinaannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya marilah kita simak bersama pembinaan ASN dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Haji Muhajirin yang MPDI dengan persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir Kak Talino, Pak Juramin, Kak Saruga, Pasengan Kadubatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Pak Pohan, beserta para pejabat struktural, kasukuan tata usaha, para kepala seksi dan penyelenggara, para pejabat nasional, pengawas, penyuluh, hormati Ibu Ketua dan Wanita Unit Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta seluruh pengurus dan anggota, Bapak Ibu saudara sekalian, para ASN P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yang saya banggakan, saya muliakan. Hari ini saya hadir bersama Pak Kabid PHU karena kebetulan tadi pagi melangsungkan groundbreaking atau peletakan batu pertama gedung Penhud, gedung pelayanan pusat pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Sintang. Sekaligus juga ada acara silaturahim terkait dengan Wali Mantu Safar dari Pak Kakang Kemenak dan Pak Kasih PHU. Juga ini juga dianggap sebagai rangkaian kegiatan halal bihalal. Tentu kita bersyukur karena kita bisa bertemu di tempat ini, dan ada yang ada di dalam ruangan ini, itu namanya hadirin. Yang di luar ruangan ini hadirat in out. Jadi yang duduk di depan bukan berarti dikedepankan, yang di belakang tidak mungkin dikebelakangkan, apalagi yang duduk di samping bukan berarti dikesampingkan. Kita semua bersyukur, alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini. Bagi kita kaum muslimin tentu salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu, kalau yang hari ini merasa berbahagia, tentu saya yang paling berbahagia. Saya merasa senang sekali selaku kakak Wil. Pertama, punya kakak Kemenak seperti Pak Pohan ini. Kenapa? Saya membayangkan dari luar, saya bakal keringatan lagi di aula ini. Tetapi begitu saya masuk, wah, saya ini terpesona. Lagu terpesona, aku terpesona melihat ruangan ini dan lihat ruangan ini, aula terbaik, aula Kakang Kemenak yang dapat saya jumpai hari ini. Simetris, kecuali satu yang kurang. Pintu katanya itu harus dikurangi separuhnya itu. Ya nanti sinar mataharinya kita tidak. Kalau kita berdiri di sini foto biasanya kita lagi. Nah itu aja. Memang harus kakak itu harus pintar melihat kekurangan ya. Ya kalau tidak bukan kakak namanya. Aduh. Yang kedua, saya diundang ke sini diminta untuk memberikan pembinaan. Dalam hati saya, ini pegawainya salah apa? Karena saya lihat grafik laporan dari berbagai unsur itu Sintang itu selalu di atas bukan di bawah. Melihat bahwa ketika memakai pakaian ini pasti yang dari luar Kementerian Agama. Kita punya seragam yang sedang kita produksi, yang paling pertama lunas itu Sintang. Maka dari tadi saya pikir-pikir, tegakah saya harus memberikan pembinaan? Ini luar biasa, Pak. Nah, yang berikut, kalau mendengar laporan beliau tadi, itu kan sebenarnya tidak ada kata pembinaan di sini. Yang ada tinggal silaturahim dan penguatan atas tugas-tugas kita. Karena menurut saya kita ini sudah mengamalkan nilai-nilai dasar ASN
nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh Menpan RB dengan singkatan berakhlak. Makanya dia tertulis berakhlak misalnya, itu adalah akronim dari berakhlak itu berorientasi pelayanan. Nah sekarang apakah tugas-tugas kita itu kita tidak melakukan pelayanan yang baik? Saya kira kita telah berubah pola pikir kita, pola pikir ASN dari yang dilayani menjadi melayani. Dan kita ini sesungguhnya adalah pelayan. Dan saya kira itu sudah dilakukan di sini. Karena sampai dengan hari ini juga tidak ada laporan ke kami bahwa di Sintang itu tidak ada tidak laporan terkait dengan pelayanan yang buruk. Semuanya terlayani dengan baik. Tinggal nanti ukurannya poinnya berapa, tapi semua berarti kita sudah melaksanakan akronim yang pertama, yaitu yang dari berakhlak itu berorientasi pelayanan. Yang kedua, hanya berakhlak akuntabel. Dan saya kira kita itu dalam melaksanakan tugas-tugas kita itu akuntabel, jujur. Kita bersikap jujur, kita cermat, disiplin. Coba bayangkan kalau di Siskohat tidak jujur, Pak. Ya, itu berantakan dan akan ketahuan. Anda tidak cermat. Begitu klik yang di bawah naikkan di atas bunyi karena kita kerja dengan sistem rindu. Dan ternyata semuanya cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita disiplin. Jadi kita akuntabel. Kan tidak ada yang dapat teguran di sini karena tidak hadir berulang kali ke kantor. Kan semua hadir sesuai dengan aplikasi. Jadi itu sudah kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Itu akuntabel. Dan saya kira itu sudah menjadi pakaian kita bersama. Coba bayangkan kalau ini rapi, tertib, teratur, ruangannya bagus. Betul-betul saya senang. Saya senang karena saya kagak dan itu menjadi tugas saya supaya aparaturnya seperti ini. Belum lagi tadi dilaporkan ini semua unsur ada di sini. Dan ini nggak gambaran. Tanpa perlu kita mau melakukan moderasi beragama di kantor, hari-hari kita sudah mempraktikkan moderasi beragama di kantor, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Inilah gambaran masyarakat Indonesia yang diharapkan oleh Kementerian Agama. Seperti itu, makanya karena kondisi masyarakat tentu berbeda-beda, kearifan yang berbeda-beda, nah itulah kita harus punya tugas. Dan satu hal yang paling menarik yang di sini yang saya temukan itu tadi, kalau bicara moderasi beragama, Adil Kak Talino, Pak Turami, Kak Saruga, saya ingat jadi baik. Kita kalau mau baik harus adil. Di dalam rumah saja kalau kita tidak adil berkelahi, Pak. Maka itulah kearifan lokal yang diceritakan orang tua. Jadi kalau moderasi ini sudah dari dulu orang tua kita dan ini kearifan lokal. Adil kata ini berlaku adil pada semua orang. Tidak hanya disebut berlaku adil hanya kepada satu agama, tidak kepada semua. Jadi kalau Pak Kemenang bilang tadi setiap saat kita sisihkan, dan ini memang tugas kita. Kearifan lokal juga telah mengajarkan itu. Macuramin kasau, bercermin seperti dalam surga, bukan bercermin di dalam neraka. Di surga itu selalu damai. Seperti itu seharusnya kehidupan kita. Saya ingat sekali bahkan, toh pada akhirnya kita semua menyerahkan ini kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya berikhtiar. Sampai di sini paham? Jadi kalau itu kan dalam pelayanan buat adil, ya. Damai semua orang datang ke sini yang nangis-nangis yang perut, usahakan dari kantor keluar sudah senyum-senyum. Karena kita ini adalah solusi dari berbagai macam. Tak usah takut kalau ditanya tentang pertanian. Memang kita harus mengetahui sedikit dari yang banyak. Tak apa-apa. Oh, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran juga diajarkan tentang bagaimana bercocok tanam, bagaimana laut, bagaimana. Kalau mereka tidak bisa jawab penyuluh itu, datang ke kami, ketemu dengan Pak Kanwil dan Pak Kanwil yang jelaskan. Jadi, akuntabel
akhlak anakannya itu kompeten. Jadi kita ini sudah kompeten semua, diberikan tugas sesuai dengan tusi masing-masing. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sering saya sampaikan begini, kalau kakak menang, kakak Bin harus mengetahui banyak, harus mengetahui sedikit dari yang banyak. Ditanya tentang haji, dia bicara, oh iya Pak, nanti berangkat tanggal sekian, gini. Ditanya tentang madrasah, oh iya Pak, asesmennya berlaku sampai sekian. Ditanya tentang bimas Islam, oh iya tahuannya nikahnya begini. Jadi mengetahui sedikit dari yang banyak, dari semua unsur tanggung jawab harus dikasih. Tapi kalau unit pelaksana teknis harus mengetahui banyak dari yang sedikit. Dia kuasai betul, maka harus kompeten di bidangnya. Lalu ditingkatkan, guru harus terus meningkatkan kompetensinya, ikut diklat, ikut sertifikat dan sebagainya, supaya dia mengetahui betul apa yang menjadi tugas dan fungsinya di bidangnya masing-masing. Paham di sini? Oh, memang sudah pelaku dan peristiwa. Lalu selalu berusaha membantu orang lain melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jangan diukur-ukur layanannya, harus berkualitas sebaik-baiknya. Sehingga di luar kalau kita benar, pokoknya kita minta bantuan apa, kita lihat, kita layani bagus. Baru di depan pintu sudah disapa, mari Pak Bu, selamat pagi, assalamualaikum. Bu, untuk ini ada air minum kalau boleh. Kan layani. Kalau ada air putih silakan minum air putih, jangan dibiarkan mereka duduk di situ. Boleh jadi sepanjang jalan mereka haus, tawarkan. Jangan sampai mereka mau beli aqua di jalan tapi tak cukup lagi untuk nyewa kendaraan ketika pulang. Makanya itu harus layanan prima, itu di depan itu harus di masing-masing ruangan siapkan itu layanan. Bahagia buat powernya belum ada yang respon, kalau boleh respon, kalau boleh saya bantu. Kan tangannya di bawah, tapi bantu itu. Tak milik agama. Jangan ditanya kalau untuk bantu kemanusiaan sosial, yang ditanya agama siapa? Ya, kalau sosial. Dan saya kira ini sudah terbangun harmonisnya di sini. Jadi tinggal mengulang hadapi, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Jadi selalu beradaptasi di setiap situasi. Duduk di satu tempat, meskipun institusinya orang, tapi karena kita juga bisa melakukan itu, jangan dia bilang, oh itu kan saya punya bukan Rais, nah, itu tak boleh. Jadi kalau bukan saya, siapa lagi? Begitu masuk di sini, ada gelas aqua, ditendang-tendang, tidak ditaruh di tempat sampah. Kenapa tidak taruh tempat sampah? Karena nanti ada pembersih utama. Jadi kalau kita semua, insya Allah tidak akan ada sampah berserakan. Ini yang sederhananya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Tapi kalau ada kegiatan yang sukses, yang bilang, oh itu kalau bukan saya, nah itu tak boleh. Oh itu kalau bukan saya, kita jahit. Oh kalau bukan Pak Kohar kakak itu, nah kakak itu tidak datang. Padahal kakak itu nanti dulu juga kakak itu sudah datang. Bahkan dari sini juga banyak yang jadi kakak itu. Khawatirnya tadi saya kira jangan sampai suatu saat jadi kakak itu juga. Suatu saat, kalau sekarang tak boleh. Karena masih saya kakak itu. Staf atasan saya harus si A. Begitu juga sebaliknya, kalau saya jadi pimpinan, staf saya harus B, C, D, K. Karena kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Lalu K-nya akhlaknya K kolaboratif. Ya kita kan tidak bekerja sendiri. Jadi kemudian di setiap kegiatan aktivitas kita boleh memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkontribusi. Kalau tidak dipanggil ditanya, Pak boleh saya bantu? Nah ini kan tadi musim haji kan tidak. Mana boleh saya datang mau bantu-bantu angkat? Itu namanya kolaboratif. Atau Pak kalau tidak ada kesibukan bisa gabung-gabung di sini ngopi-ngopi sama-sama. Hal-hal sederhana tetapi ada manfaat untuk kebersamaan. Karena kita diharapkan dalam konteks kolaboratif itu bisa memanfaatkan segala sumber daya di kita, karena tidak semua orang punya keahlian.
Yang satu pintar mengetik, pintar di laptop, yang lain juga tidak bisa. Itu saling melengkapi. Jadi kemudian loyal, nah itu penting, ya. Loyal itu pertama tentu kita punya komitmen bersama, ideologi kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Itu yang paling pertama loyalitas kita kepada negara. Makanya di setiap acara-acara resmi kita awali dengan lagu Indonesia Raya. Itu menanamkan nilai-nilai. Lalu setiap tanggal 17 kita upacara korpri. Itu meneguhkan semangat kita, pengabdian kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas juga bisa berorientasi untuk menjaga nama baik pribadi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk beragama, apalagi sebagai ASN Kementerian Agama. Kita ini Kementerian Agama, Pak, berbeda dengan kementerian yang lain. Ibarat kalau deret angka dari 1 sampai dengan 100, ada satu angka yang salah tulis, yang dilihatkan 99 yang benar itu, Pak. Satu itu yang selalu di otak-atik. Ya, Pak, ya. Seperti kemarin di Parepare, Pak, ada panitia yang bantu pemberangkatan jamaah haji yang beragama non-muslim. Tapi digoreng, Pak, bahwa ini seakan-akan sudah tidak ada umat Islam yang jadi petugas haji. Coba, Pak, jauhnya antara panitia yang angkat koper, yang bantu naikkan jamaah ke bus, lalu disebut sebagai petugas haji. Petugas haji itu adalah petugas yang menyertai jamaah sebagai ketua kloter, pembimbing ibadah, ketua rombongan, dokter, perawat, itu petugas haji. Dan itu tidak boleh, harus yang seagama. Tapi hanya itu saja dilihat lalu dipelintir petugas haji. Makanya kita ini Kementerian Agama kalau ibarat cek ini nggak ada catatan ini putih ini. Tapi kalau ada satu titik kita yang jadi fokus, yang dilihat satu titik itu, Pak, bukan yang putih bagus semua ini, Pak. Makanya jaga itu marwah, jaga nama baik Kementerian Agama, jaga itu. Nah, yang berikut terutama yang paling penting kita dulu kan dicoba untuk menjaga, ya, merahasiakan sesuatu yang menurut sifat dan menurut perintahnya harus dirahasiakan, termasuk menjaga rahasia negara, rahasia jabatan kita. Jangan apa yang berlaku di dalam sampai di luar diceritakan, boleh tidak boleh, itu batasannya. Jadi urusan kantor selesaikan di kantor, urusan di luar kantor jangan bawa ke dalam kantor, nanti akan mengganggu pekerjaan di kantor. Dan pekerjaan kantor jangan bawa di rumah, nanti sampai di rumah, yang di rumah tidak bisa dikerjain, selalu kerjakan apa yang di kantor. Nanti dari belakang terus yang ini kapan dikerjain? Lalu pekerjaan sama itu. Nah, itu jadi kita harus sesuai dengan tugas apa yang kita emban, menjaga nama baik, karena kita hidup sendiri, kita hidup sosial, bangun komunikasi sosial. Jadi itu akronim dari akhlak, ya. Jadi akhlak yang terakhir itu loyal. Saya kira semuanya loyal, tidak ada yang tidak loyal. Selain dari akhlak yang ditetapkan itu oleh Kemenpan, kita juga punya nilai dasar ASN Kementerian Agama. Ada 5. Nah, nilai dasarnya itu sumber daya manusia Kementerian Agama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Yang pertama itu tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira ini semuanya beriman kepada Tuhan, punya iman, punya kepercayaan. Dan saya minta kalau melaksanakan ini adalah hal privasi kita terkait keyakinan beragama kita, saya minta betul-betul yakin masing-masing agama meyakinkan agamanya yang paling benar ketika dia berhubungan dengan Tuhannya. Begitu keluar dari hal privasi, kita ini sama sebagai hamba Tuhan dalam konteks sosial. Selanjutnya nilai dasar kita integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Saya kira itu
masuk di 5 budaya kerja yang sudah kita hafal semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar sumber daya manusia kementerian agama yang kita rangkum biasanya di dalam 5 budaya kerja itu yang harus kita perpegangi. Insya Allah kalau kita laksanakan tugas ini dengan baik, dengan benar, dengan penuh kebahagiaan, ya, itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Saya selalu sampaikan kadang-kadang sama para kakak pemenang, ini adalah orang-orang hebat yang bisa menyelesaikan masalah dan bisa memberi solusi terhadap masyarakat kita. Saya cuma minta sama mereka juga jangan lupa bahagia. Karena hidup ini ada yang mengatakan hidup ini masalah. Dan untuk bahagia itu sederhana ketika masalah itu selesai. Bukan bahagia itu satu konsep harus punya uang banyak, punya istri banyak, punya uang banyak, semuanya pasti tidak. Bahagia itu kapan kita bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan dan masalah itu. Contoh sederhana bahagia adalah ketika kita pagi-pagi harus mengantar anak kita ke sekolah, ke madrasah. Tapi kita harus datang ke kantor tepat waktu karena kita harus cekcok, ya, fingerprint atau pakai absen melalui pusaka. Kita buru-buru dan kita mulai gelisah. Satu sudah selesai, terus tinggal tidak sampai 1 menit kita sampai di kantor, lalu masih bisa absen lalu pusaka, lalu bilang alhamdulillah belum terlambat. Itu bahagia, ya, itu bahagia. Sesederhana itu bahagia. Lalu kemudian kepikiran, ibu biasanya ingin makan masak tradisional misalnya ikan teri sama itu, kepikiran terus. Begitu selesai sampai di rumah masak bisa dimakan. Dari dulu memang saya berencana makan. Itu bahagia. Dan yang paling berbahagia itu adalah ibu-ibu. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau habis uangnya dia kasih tusuk. Ya. Mau minta sama istri tidak bisa. Dapat pengimbang yang paling baik itu adalah istri, Pak. Karena gampang masuknya, susah keluarnya. Tapi kalau sama istri kita itu justru kita senang terima gaji, Pak. Lalu honor atau apapun kita kasih ke istri. Istri yang di sana bukan yang di sini. Istri senang terima uang. Tapi beberapa saat justru gelisah kalau uang ini tidak segera dibelanjakan. Iya, ibu ya. Dan yang paling berbahagia kalau laki-laki itu habis uang gelisah, ibu-ibu habis uang justru gembira dan bisa ketawa-ketawa. Coba perhatikan, saya perhatikan yang di rumah. Benar ini. Pergi ke mall, ke pasar, balik, belanjaannya banyak. Masih kita, oh saya tadi lihat ini, oh bisa begini. Kalau nanti saya masih bisa ketawa padahal uangnya sudah habis. Kan ibu-ibu walaupun uang habis kan ketawa sampai di rumah senang kan? Padahal uang habis. Walaupun nanti bapak-bapak berikutnya yang sengsara. Makanya hati-hati Pak. Bawa ibu-ibu kalau jalan-jalan ke tempat yang baru, lalu lihat mini gorden, lalu dia bilang, oh, nah itu terjadi revolusi internet. Oh itu dampaknya sampai dompetnya bapak-bapak. Karena begitu Natalan, begitu hari besar yang harus dirayakan, ibu-ibu pergi ke toko beli kain Pak. Setelah sampai di kain bawa ke tukang jahit, lalu udah mulai bilang nanti ini dibuat begini ya, dibuat begini begini. Itu akibat dari itu. Jadi ada inovasi, ya, ada kreativitas. Oh, ya seharusnya juga ini bagi guru-guru. Begitu diajarkan ada ilmu baru, oh, nah dia berkreativitas membuat rancangan pembelajarannya. Jadi itu
Jadi saya bilang di setiap kali pertemuan, pembinaan dan sebagainya, yang penting pesertanya cuma bilang oh, berarti ada sesuatu yang baru yang dia dengar, biarkan kemudian dia mengembangkan itu. Nah ini tambahan ini hanya sekedar pemanis dari yang tadi, bukan menyindir ibu-ibu, tidak. Ini sekedar pemanis. Jadi bapak-bapak bersabar saja. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Betul-betul saya terima kasih. Saya bahagia, saya senang masuk di ruangan ini. Bapak Ibu tertib meskipun ada yang di samping. Tapi ini kompak betul. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ini. Ibu, saya juga mengapresiasi. Ini saya tidak tahu pakai ilmu apa Sintang ini, Pak. Tahun lalu masuk waktunya Pak, jadi berangkat menjadi petugas sendiri. Nah, tahun ini malah 2 orang, Pak. Saya khawatir tahun depan 3 orang lagi dari sini. Tapi jangan daftar, Pak. Nanti biar lagi. Ini luar biasa Pak, 2 orang, Pak. Kakak kemenangnya kasihnya. Nah yang mau tahun depan siapa jadi petugas? Yang mau? Cuma 2. Ya kan mau. Nah 2 harus ikut tes. Tidak bisa jadi petugas kalau tidak ikut tes. Dan ini panggilan Pak. Tahun lalu ini juga ikut tes, tapi tidak lolos. Tahun ini tak tahu dia belajar di mana lolos Pak. Tapi ini panggilan semuanya. Lalu kemudian kita tugaskan. Kenapa kita tugaskan dari aparatur kita ataupun dari ormas-ormas kita, lalu berangkat bersama-sama dengan jamaah dari lokasinya, supaya psikologi jamaah itu kuat Pak. Karena ini paling banyak pergi ke daerah, ke negara, ke luar negeri kan belum pernah dia datangi. Negerinya tidak sama dengan negeri kita, aturannya tidak sama dengan aturan kita, apalagi bahasanya tidak sama dengan kita, budayanya. Tapi ditanya sama jemaah, dia semangat sekali pergi. Tanya sudah pernah ke sana? Belum. Kok semangat sekali? Karena iman. Karena iman, karena keyakinan. Nah, supaya keyakinannya itu bisa, ibadahnya bisa bagus, maka kita tugaskan negara memberikan layanan, memberikan pembinaan, memberikan perlindungan kepada jamaah kita supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ini tugas besar, berat sama Pak Kakak. Saya tinggal tunggu laporan jamaah. Kalau ternyata kerjanya tidak bagus, ya mohon maaf. Setelah kembali, Bapak tidak lagi di sini. Ya. Mungkin di Kayak Utara atau di Kapuas Hulu kan. Tapi ya karena ini tugas negara, kepada Pak Pohan dengan Pak Kholik laksanakan yang baik. Di pembekalan kemarin saya sudah bilang, Bapak berdua dan Bapak-bapak semua ini adalah petugas haji, bukan jamaah haji. Kalau jamaah haji tugasnya berhaji, kalau Bapak itu bukan jamaah haji, maka tugasnya adalah bertugas untuk melayani jamaah haji. Tapi kalau kemudian ada kesempatan bersama-sama jamaah untuk menunaikan ibadah haji, itu adalah bonus. Maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Usahakan Bapak dan berdua itu lebih dahulu berada di tempat berkumpul dibandingkan jamaah. Jangan sampai mana ini pembimbing mana ini ketua kloter, kami sudah di sini kok tak ada tanda tangan. Nah, itu tidak bagus Pak. Nilainya langsung. Jadi tidak mudah. Pada Ibu mudah-mudahan sabar menunggu. Nah ini 42 hari. Saya kira tidak ada masalah Bu ya. Kan hari ini sudah datang ke sini. Sudah ini kelihatan Pak. Nah, saya kira ini saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan lagi semangat untuk kita semua untuk memberikan pelayanan Kementerian Agama yang terbaik. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.